kesempatan CPNS kan dulu 2020 tuh katanya nggak akan ada, tapi ternyata kan ada. Setiap saya baca soal, setiap mau saya jawab pilihan, itu selalu saya ucapkan basmalah. Lucunya, tegang men. Menurut saya sih mudah sekali. Yang penting kita nggak ketinggalan informasinya, rajin-rajin buka di websitenya. Simpel banget. Iya sih, hidup mah dibikin simpel aja Kak. Yuk. Halo, Assalamualaikum. Saya Fauzia Ismi Desiana, CPNS Peranata Hubungan Masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Halo, saya Irnayadi Rahmatrianto, CPNS 2019 di Pranata Teknologi Informasi Komputer di Diskominfo Jawa Barat. Halo, aku Reni, aku dari Diskominfo Jabar. Halo, saya Mugi, saya dari Diskom Info Jabar. Aduh, apa nih, Jepang? Sweet Ih, apa? Jepang dong. Oh, Indonesia dong. Oh, Indonesia. Oke, sip. 1, 2, 3. Aku dulu. Yes. Menang. Aku dulu guys. Yang kalah duluan kan? Oh, sok jadi dulu atuh. Oke, pertanyaannya adalah apakah CPNS itu adalah mimpi dari kecil? Kalau iya ataupun tidak, apa latar belakangnya? Jadi CPNS sih bukan cita-cita ya. Lebih ke apa namanya? Tuntutan biar jadi menantu idaman. Tuntutan keluarga ya? Sama Pak, saya juga. Kan santai tuh, santai. Ngedek-dek, Pak. Kalau nyanyi. Apa. Langsung aja nih. Nah, jadi pertanyaannya, apakah ada tips and trick menurut pengalaman Anda dalam mengikuti tes CPNS ini? Oke. Tips and trick kalau belajar pasti ya. Cuman kalau aku sih nge-cheatnya kayak kartu pendaftaran. Tempel-tempel itu di kamar. Kartu pendaftaran, terus syarat-syarat SKD dulu tuh tempel-tempelin gitu di kamar. Biar ketika kita bangun tidur, ingat harus belajar gitu. Ketika kita masuk kamar, pas kita mau main handphone gitu, ingat harus belajar. Dan kalau aku sih ini bikin wallpaper di handphone gitu, kayak kalau misalnya kita enggak, maksudnya kayak ada quotes gitulah jadi wallpaper. Gitu sih kalau aku, Kang Yadi. Oh, saya ya? Iya, itu saya lagi. Nungguin guys, Diem ya? nungguin ya. Nungguin ya? Aku deg-degan lagi. Kenapa sih harus jadi PNS? Ah, Jawabannya jangan kayak saya yang tadi ya. Iya, pertanyaannya ini mirip-mirip sih sebenarnya. Ya, satu, udah pasti yang namanya jenjang karir yang bagus itu cita-cita semua orang. Siapa sih yang nggak mau sukses? Dua, kalau saya pribadi itu lebih ke tuntutan keluarga. Ya, emang sih orang tua pasti menginginkan apapun yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, ya selama ini ya saya mencoba mewujudkan apa yang diharapkan keluarga saya, orang tua saya, ya dengan mencoba tes CPNS ini. Bisa dibilang hampir setiap tahun dari sekitar 2015 atau 2016 itu saya ikut dan berusaha untuk mewujudkan mimpi dari keluarga saya. Berarti berapa kali? Ya mungkin bisa dibilang 4 atau 5 kali lah Pak. Wow, amazing. Mantep. Contoh buat rekan-rekan di luar sana yang mau jadi ASN atau CPNS. Semangat. Kang Yadi. Apa yang Anda takutkan dalam ujian CPNS? Dan bagaimana cara mengatasinya? Yang paling saya takutkan itu pada saat ujian tuh
saya jadi tiba-tiba ngeblank. Oke. Jadi pas lihat soal karena keadaan wah demam panggung, demam lokasi. Jadi yang semalam kita udah belajar, terus kita udah baca-baca yang semuanya ada di otak tuh tiba-tiba blur. Jadi soal segampang apapun kita tuh jadi terkecoh jawabannya. Itu sih yang paling saya takutkan waktu itu. Oke, pertanyaan berikutnya buat Kang Mugi. Apa yang Anda takutkan dalam ujian CPNS dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau yang ditakutkan masalah, maksudnya soalnya tuh apa sih? Apapun Pak kayaknya. Kalau itu sih, kalau apa, dari soal sih nggak ada yang ditakutin ya. Wih, Karena kan yang bikin juga orang-orang pinter. yang ngerjain juga udah pintar ya Pak ya. Luar biasa. Boleh di-cut nggak? Saya nggak ngerti. Jadi apa Pak Mana sih? yang Anda takutkan dalam ujian CPNS? Satu, orang dalam. Cara mengatasinya gimana Pak? Nggak ada itu, nggak ada lawan. Oh gitu. Aduh, itu susah banget. Tapi alhamdulillah pemerintah sekarang melalui Menpan RB sama BKN bikin seleksinya transparan. Sejujurnya dalam tes CPNS dari pertama sampai sekarang saya nggak pernah ngeluarin uang sedikit pun kecuali parkir motor. Bener. Sama makan ya Pak Iya. sebelum tes. Nah, setelah sekarang jadi CPNS di Setda Provinsi Jawa Barat, bagaimana perasaan Anda? Di Diskominfo, ya. Ya, kalau ini Diskominfo betul-betul. Seneng karena teman-temannya baik banget. Terus kebetulan dipimpin oleh kepala seksi, kepala bidang yang masih muda, jadi fresh, kreatif. Selain itu ternyata masuk jadi PNS itu mematahkan stigma PNS yang pada umumnya. Ternyata teman-temannya juga PNS itu bekerja sepenuh hati gitu ya. Jam kerjanya tepat gitu, jadi jam 7:30 harus sudah absen, jam 4 harus sudah absen, dan pulangnya kita sering juga kita ngerjain di atas jam 4, tapi kita happy ya karena memang situasinya mendukung kita untuk kerja, dan teman-temannya juga memang teman-teman yang support terhadap ide kita, terhadap kreativitas kita gitu Kang Yadi. Oh gitu. Apa ya? Aduh, pertanyaan? murudul, guys. Aduh, maafin guys. Aduh Pak, toplesnya kekecilan ya Pak ya. Di tangan saya kegedean. Apa tuh Pak? Oh susah banget pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya belum guys. Tuh. Bagaimana ketika itu cara untuk mendaftarnya? Aduh, ini nggak lulus bahasa Indonesianya. Bagaimana ketika itu cara untuk mendaftarnya? Maksudnya mendaftar CPNS kali ya. Ya waktu itu sih lebih harus rajin-rajin lihat informasi di sosial media sih ya zaman sekarang tuh selain di website. Paling gampangnya sih waktu itu saya follow Instagram dari BKD Official. Udah pasti di situ bakalan BKN mungkin? oh iya BKN Official, karena di situ udah pasti diupdate. Kalau ada info terbaru mengenai perkembangan update CPNS ini, jadi setiap kalau kira-kira ketinggalan informasi, saya buka lagi tuh Instagram BKD Official, BKN Official. Jadi udah pasti di situ pasti nggak bakalan ketinggalan tuh informasinya. Sama follow juga Humas Jabar guys. Jangan lupa di follow. Gitu Pak. Di Jadi bawah. dari sosmed sih Pak yang paling mudah sih. Berikutnya kan pasti diarahin kemana harus dibuka informasi berikutnya, mungkin ada link website SSCM-nya kayak gitu. Kalau pengen tahu informasinya juga pasti dikasih tahu. Jangan lihat caranya. itu aja, terus lihat kamera. Gitu. Oke. Pertanyaannya, bagaimana ketika itu cara untuk mendaftarnya? Oh, oke.
Alhamdulillah kita hidup di zaman media sosial udah informatif ya. Jadi pertama kali tuh taunya itu dari Instagram. Bisa di-follow mungkin BKD, Provinsi Jawa Barat ya, BKN, atau dinas-dinas terkait yang kita udah incar gitu. Di situ ada cara-cara pendaftarannya. Tapi inget Kang Yadi, kita kadang suka luput ya di tes administrasi ya. Betul. Jangan sampai ijazahnya salah, atau jangan sampai disuruh background fotonya warna merah malah jadi warna biru. Betul, itu sangat betul. mempengaruhi. Terus harus dilihat lagi juga tanggal kelulusan, tanggal ijazah suka terlewatkan gitu. Jadi cara mendaftarnya adalah itu, dipantengin mungkin Instagram, website dinas-dinas terkait, BKD, BKN, dan ikutin dan teliti sampai ke nomor-nomornya gitu. Misalnya nomor ijazah berapa gitu Kang Yadi. Iya. Oke sih teh. Terus sempat nggak kayak yang pas lagi kita untuk apa seleksi administrasi, kita ngalamin kesulitan gitu apa gimana gitu? Sempet nggak? Kalau saya sih kurang teliti orangnya. Jadi saya melibatkan keluarga, misalnya suami saya, ibu saya, coba cek lagi gitu. Jadi double triple check gitu. Jadi pas udah di upload pun saya tunggu 1 hari dulu, takutnya ada sesuatu yang lupa sebelum di tombol accept gitu loh. Ya, udah submit itu ya. submit itu gitu. Jadi gitu Kang. Oke. Jadi sebelum di submit itu benar-benar kayak minta dicek lagi, Minta dicek sama lagi, keluarga, berdoa gitu. lagi, dipastiin lagi, karena kebetulan dulu pernah mau udah beres tuh di scan di upload gitu, ganti instansi. Tadinya nggak akan daftar ke Diskominfo Jabar, Provinsi Jawa Barat tuh enggak gitu, instansi lain. Tapi karena di akhir-akhir kayaknya mending di Jawa Barat aja deh, ganti deh gitu. Jadi masih bisa ada waktu itu untuk berpikir, untuk ngecek ulang. 1 hari itu saya ngasih spare waktunya. Gitu. Jangan lama-lama, karena takutnya kalau semakin kelamaan kita kelupaan ya. Iya, betul. Gitu. Kalau saya sih emang orangnya juga sama pelupa. Kalau saya sih emang waktu itu pas begitu harus segera dikumpulkan. Jadi pagi-pagi itu nyiapin dulu kayak disesuaikan dulu nih, udah lengkap atau belum, terus bener nggak ini yang harus diupload, terus apa sih kekurangannya, barangkali ada kekurangan teh. Dan saya juga sempat waktu itu nanya juga sih ke rekan CPNS yang waktu itu saya kenal di Telegram. Saya sempat koordinasi, Kang ini gimana? Saya gini sama atau enggak? Dan ternyata kebetulan yang saya tanya itu melamar ke satu instansi yang sama di Diskominfo gitu. Jadi saya tiktokan lah gitu sama beliau, dan sebelum saya submit saya juga sama. Saya minta kayak istri saya, tolong dicekin dulu nih, udah bener atau belum, takutnya karena hal sepele nanti kita jadi gagal. Betul. Deng. Pak, apakah ada pengalaman seru atau lucu selama proses ujian? Mana ada lucunya, tegang men. Serius, aduh itu sudah ketika kita kan yang terakhir tuh SKB ya kalau di Pemprov Jabar tuh lawan kita tuh ada 9. Ketika sudah ada 9 tuh Pak, terus? Ada 9 terakhir SKB itu masa pandemi yang benar-benar kita harus bawa surat bukan hasil antigen dulu tuh apa ya lupa, rapid antibody ya Pak, rapid antibody. Di situ udah testing tuh kan langsung muncul nilainya, sudah muncul langsung muncul nilai keluar. Tadi tuh pertanyaannya benar gitu ya? Apa kejadian lucu? Nggak ada lucu mah, tegangnya ketika udah keluar bisa ngambil handphone, saya langsung nelfon ke rumah ke istri, gimana nilainya, alhamdulillah katanya masuk. Dan di situ waduh bercucuran air mata guys. Jadi nggak ada kejadian lebay lucu ya, nih Pak ya? maaf ya lebay. Karena saya udah ikutan CPNS 2 kali. Pertama gagal, yang satu berhasil. Jadi mungkin teman-teman rezekinya tahun ini. Jadi
belajar, siapkan diri, siapkan mental, siapkan kesehatan untuk bersiap di tes CPNS 2021. Ya, kalau dari saya yang pertama, teman-teman pede dulu ya. Jangan sampai punya anggapan, aduh gimana nih tes PNS, katanya susah atau gimana-gimana. Jangan punya anggapan seperti itu. Yang penting kalian pede dulu, udah pede, persiapkan mental dan ya pengetahuan kayak belajar. Dan jangan lupa, yang paling utama berdoa, itu sih kalau dari saya. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini ada rezekinya teman-teman yang sekarang melamar jadi PNS dan bisa sukses. Oke, semangat. Oke, semangat. Buat rekan-rekan di luar sana yang mau jadi ASN atau CPNS tahun 2021, mulai dari sekarang belajar yang giat, banyak berdoa, banyak beribadah, jangan lupa puasa buat yang muslim, sama diisi ya nanti soalnya. Iya. Itu aja. Oke, makasih ya Teh pengalamannya dalam pendaftaran CPNS, berbagi pengalaman dalam pendaftaran CPNS 2019. Iya, sama-sama Kang. Terima kasih juga udah berbagi pengalamannya di kesempatan ini ya. Oke. Bye-bye. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabar Jabar juara.